Salam anak-anak, selamat pagi, tetap semangat dan sehat selalu ya. Kita saat ini akan belajar matematika. Untuk kesempatan ini kalian Pak Sumar ajak untuk mengingat kembali mengenai operasi hitung bilang bulat yang merupakan bahan PTS minggu depan. Nah, untuk kali ini Pak Sumar akan memberi contoh cara membuat orek-orekan bersusun yang dikotai gitu ya. Siap ya anak-anak? Bagus. Pertemuan matematika untuk kali ini Pak Sumar akan memberi contoh mengenai cara membuat orek-orekan bersusun atau langkah-langkah algoritma, atau istilah lain nanti ada yang baru ini ada diagram Freyer khusus untuk matematika gitu ya. Nah, yang membutuhkan langkah-langkah secara bertahap. Kalian menyiapkan kertas HVS, kemudian dilipat jadi dua begini ini. Tujuannya supaya tidak terlalu lebar kertasnya, kemudian diluruskan begini. Nah, setelah itu lipatan di sebelah kanan, di sebelah kiri untuk nulis dengan maksud nanti kalau ini sudah habis penuh tinggal balik begini pula gitu. Kalau ini sudah penuh nanti dibalik lagi. Nah, kalau tadi jadi begini urutan di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya. Pak Sumar menyarankan orang-orang pakai pensil gitu ya. Tapi ini Pak Sumar beri contoh pakai pulpen karena supaya kelihatan. Untuk kalian nanti dengan pensil kalau salah bisa mudah dihapus. Kita lanjut langsung ke soal ya anak-anak. Soalnya begini, nomor 1, hasil dari negatif 30 dikurangi negatif 25 ditambah 15 adalah. Nah, yang kita tulis di sini nomornya dilingkari, ini nomor dilingkari gitu. Kemudian hasil dari nggak usah ditulis, tulis langsung angkanya saja. Negatif 30 dikurangi negatif 25 ditambah 15. Di bawahnya ya anak-anak sama dengan ini ada tanda operasi hitung kurang dan tambah. Ingat itu sederajat, berarti urut dari depan. Kemudian kalau angkanya besar butuh bersusun, kita susun anak-anak. Tapi kalau enggak, angka kecil enggak usah disusun. Nah, tapi kalian agak ribet dengan angka dikurangi negatif. Lebih bagus diubah ditambah positif sehingga menjadi begini. Negatif 30 ditambah 25 ditambah 15 sama dengannya di bawahnya gitu ya. Nah, setelah itu kita hitung di negatif 30 tambah 25 kan selisihnya berapa? 30 dan 25 5 ya. Boleh di sebelah sini dibuat garis batas. Ini 30 kita kurangi 25 ketemu 5 gitu ya. 5-nya apa? Negatif, kita tulis di sini negatif 5 kemudian ditambah 15. Ini negatif tambah positif juga selisih kan? Kita susun lagi di sini. Ini 15 dengan 5 dikurangi jadinya 10. Nah, karena lebih besar positifnya yaitu 15 maka hasilnya positif 10. Nah, jawaban terakhir kan 10. Ini di garis bawah pakai pulpen merah atau di stabilo gitu ya anak-anak. Nah, setelah selesai satu nomor ini dikotai penuh gini set. Nah, begini. Lanjut nomor 2, hasil dari negatif 16 kita tulis ini negatif 16 dikali 12 dibagi negatif 8. Negatif 8. Nah, ini ada tanda operasi hitung kali dan bagi sederajat kan? Bisa ditulis dihitung bersama. Ada teknik lain anak-anak, tapi berpikirnya dulu. Negatif dikali positif kan negatif, dibagi negatif jadinya positif kan, nanti jawabannya positif. Nah, nulisnya tinggal begini, 16 dikali 12 dibagi itu kita tulis per 8. Ini praktis sekali anak-anak. Kemudian kita main coret atau dibagi dengan pilihan yang sama. 16 dengan 8 enak sekali. Ini bagi 8 1, ini bagi 8 2 gitu ya. Nah, sehingga hasilnya tinggal 2 kali 12. Perlu disusun dikalikan begini boleh, 12 ini 2 terus dikali. Ini 4, sini 2. Jawabannya berapa? Jawabannya 24. Kita tulis di sini 24 positif ya. Selesai. Di garis bawah pakai pulpen merah, pulpen warna lain boleh atau di stabilo lebih bagus. Terus dikotai. Nah, begini. Lanjut nomor 3. Nomor 3, hasil dari negatif 21 ditambah negatif 6 dikali 3. Nah, ini ada operasi hitung tambah dan kali.
Kalian masih ingat tidak sederajat lebih tinggi kali, maka dikerjakan kali dulu kan. Karena dikerjakan kali, negatif 21 kita tulis tetap ditambah. Ingat, negatif kali positif jawabannya negatif, karena ada tanda tambahnya dikurung. Negatif 6 kali 3 nggak usah diorek-orek, ketemu 18 gitu ya. Nah kemudian anak-anak, ini negatif tambah negatif kan kita hitung biasa, karena angkanya 2 digit lebih bagus disusun. Ini 21 dengan 18 ditambahkan ini 9, ini 3, berarti jawabannya negatif 39. Ketemu terakhir, kemudian dikotai atau di stabilo, maaf di garis bawah di stabilo, kemudian dikotai satu nomor ini selesai gitu ya. Nomor 4, soalnya hasil dari 18 dikurangi negatif 12 dibagi 6 adalah, nggak usah tulis, kita ganti sama dengan ada operasi hitung kurang dan bagi, lebih tinggi bagi kan, sehingga dikerjakan bagi dulu. 18 tetap ditulis dulu, dikurangi negatif dibagi positif kan negatif, maka dikurung, kurangi negatif 12 bagi 6 itu nggak usah diorek-orek, ketemu 2, sehingga dikurangi negatif 2. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya ini dikurangi negatif diubah dulu, 18 ditambah 2 gitu ya. Nah ini karena 1 digit nggak usah diorek, nggak apa-apa, langsung ketemu 20. Terus di garis bawah atau di stabilo, kemudian dikotai, selesai satu nomor ini. Nah gini anak-anak, nomor 5 dilingkari, soalnya hasil dari negatif 12 dikali 8 ditambah negatif 45 dibagi negatif 3 sama dengan di bawahnya ya. Nah cek anak-anak, operasi hitungnya ada kali, tambah, dan bagi. Nah ada 3 operasi hitung, kalian masih ingat kali dan bagi kan sederajat, tambah lebih rendah tingkatannya, maka dikerjakan kali dan bagi bersamaan. Nah kita hitung 12 dan negatif 12 dikali 8 kan jawabannya negatif. Lah negatif berapa? Kita orek-orek dulu. Boleh di sini anak-anak. Ini 12, ini 8 terus dikali. Ini ketemu 16 iman 1 kali 8 tambah 1 9, sehingga negatif 96. Terus ditambah 4 negatif dibagi negatif kan positif, nanti jawabannya positif. 45 dibagi 3 disusun di sebelahnya sini. Ini 45, sini 3, 4 bagi 3 1 kali 3 3 dikurangi ini 1, 5 diturunkan, 15 bagi 3 5 kali 3 15 dikurangkan 0, sehingga jawabannya positif 15 itu ya di sini. Nah kemudian sama dengan, ingat negatif ditambah positif itu selisihnya kan, diorek-orek lagi. Di mana orek-oreknya? Di bawahnya sini, ditata ya gitu, di bawahnya sini. 96 saya kurangi 15 itu ya kan selisihnya, dikurangi 6 kurangi 5 1, 9 kurangi 1 8. Karena lebih besar negatifnya maka jawabannya negatif 81. Kemudian di garis bawah atau di stabilo, kemudian dikotai. Anak-anak kotaknya perhatikan, karena nomor 5 itu sampai di sana. Nah ini miliknya nomor 5, orang-orang nomor 5 gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau ini kira-kira nomor 6 nggak cukup, jangan dipaksa di sini, tapi kalau kita cukup boleh di sini. Nah kalau nggak cukup baru di atas ini ya. Kita lanjutkan nomor 6. Ini soal cerita ya. Suhu air mula-mula 9 derajat Celcius. Setelah didinginkan suhunya turun menjadi negatif 4 derajat Celcius. Suhu air turun sebesar. Ini kelihatannya cukup di sini, kita tulis di sini nomor 6. Nah mula-mula 9, setelah didinginkan turun menjadi negatif 4. Ini kalau bingung dengan ada positif dan negatif, diumpamakan dulu Nana. Pak Sumar beri contoh. Kalau mula-mula 9 turun menjadi 3, pertanyaannya turun berapa? Ya 6, bagus. Nah dapat 6 dari mana? 9 kurangi 3 kan? Nah oleh karena itu berarti caranya soal nomor 6 itu 9 dikurangi negatif 4 gitu kan? Nah 9 kurangi negatif 4, kita tulis di sini caranya, karena soal cerita cukup caranya aja. 9 dikurangi negatif 4, ketemunya berapa? Ketemunya ini kurangi negatif kan jadi tambah. Oke, jadi 9 ditambah 4, ini angkanya kecil nggak usah diorek-orek, ketemu 13. Jadi turun 13
13 derajat Celcius. Karena ini hanya orang-orang, nggak usah ditulis derajat Celcius nggak apa-apa. Nanti kan jawab pilihannya yang mana gitu ya. Di garis bawah jawabannya, terus dikotai ya Nana. Nomor 6 dikotai itu. Oke. Terus nomor 7 Nana. Nomor 7 kita lari ke atas. Di sini ya, biar sehat lari-lari gitu ya. Suhu es di dalam kulkas negatif 2 derajat Celcius. Setelah beberapa saat dikeluarkan dari dalam kulkas, suhunya naik 11. Ini juga sama, ada negatif dan positif toh. Kalau bingung dengan caranya bagaimana, kita umpamakan coba ya. Kalau suhunya mula-mula 5, kemudian dikeluarkan naik 11, suhunya menjadi berapa? Coba. Mula-mula 5 naik 11 menjadi berapa? 16, bagus. Nah dari 16 dari mana? 5 tambah 11. Oh berarti ditambah itu angka. Berarti kalau soal nomor 7 itu suhunya mula-mula negatif 2, kemudian ditambah berapa? Ditambah 11. Nah, gitu cukup begitu ya anak-anak. Nah kemudian negatif 2 tambah 11 gimana? Negatif tambah positif selisihnya. Selisihnya berapa? Dikurangkan kan, 11 kurangi 2, 9, nggak usah diorek-orek. Karena lebih besar positifnya 11, maka jawabannya positif 9. Ketemu di garis bawah, kemudian atau di stabilo dikotai set gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8 ya. Suhu di dalam lemari es negatif 2 derajat Celcius dan suhu di luar 22. Selisih suhu di dalam dan di luar, kata selisih atau perbedaan atau perubahan itu sama ya, kata kuncinya penting. Nah, Pak Sumar juga memberi umpat. Ini kalau bingung dengan angka negatif dan positif diapakan? Diumpamakan diganti dengan angka yang positif semua. Beri contoh, suhu di dalam lemari es 5, di luar 7. Pertanyaannya berapakah selisihnya? 2 no Pak? Oh iya bagus, 2 lah. 2 dari mana? 7 kurangi 5. Oh berarti kalau selisih itu besar kurangi kecil. Nah di sini negatif 2 dan 22 besar mana? Besar 22. Berarti dengan demikian caranya 22 dikurangi. Berapa pengurangnya? Negatif 2. Negatif 2 dikurung gitu ya. Oke. Nah, singkat lagi dikurangi negatif jadi ditambah positif. Berarti 22 ditambah 2. Ini kalau tidak perlu disusun bisa nggak usah disusun. Kalau perlu disusun ya silahkan disusun. 22 tambah 2 ketemu 24. Itu jawabannya nomor 8. Perbedaannya 24 derajat Celcius di garis bawah, kemudian dikotai ya anak-anak. Dikotainya boleh dari sini, begini boleh, ini ya. Nah, suhu air di dalam kulkas negatif 7 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan dari kulkas, setiap 2 menit suhunya naik 3 derajat Celcius. Cara menghitung suhu air setelah dimasukkan ke dalam kulkas selama 10 menit. Wah, ini rumit ya anak. Kalau rumit dibaca ulang 2 kali boleh, 3 kali bisa ya. Ini hanya cara, nggak sampai disuruh menghitung. Tapi kalau suruh menghitung caranya bisa, pasti bisa ya. Nomor 9 boleh di sini ya. Kita lihat soalnya. Suhu air dalam kulkas negatif 7 itu mula-mula kan. Setelah dikeluarkan dari kulkas setiap 2 menit naik. Nah itu diapakan? Ditambah. Nah naiknya tuh naik 3 setiap 2 menit. Tapi ditanyakan 10 menit, setelah 10 menit berapa kali 3-nya? 5 kali Pak, bagus. Dari mana 5? 10 bagi 2, bagus. Berarti ditambahnya 10 dibagi 2 dikali 3. Berarti caranya negatif 7 ditambah 10 dibagi 2 boleh ditulis per begini, kemudian dikali 3 ya. Ini kalau masalah menghitung 3 dikali 10 bagi 2 juga boleh ya. Oke, kemudian hanya caranya begini. Tapi kalau disuruh hitung yang dihitung mana dulu? Ada kali, per, dan bagi kan? Per dan kali kan? Maaf, ada tambah, per, dan kali. Yang itu mana dulu? Nah, dihitung per dan kali. 10 bagi 2, 5. 5 kali 3, 15. Berarti negatif 7 tambah 15. Ini juga selisihnya kan, karena negatif tambah positif, selisihnya 7 dan 15 adalah 8. Karena lebih besar positifnya 15, maka jawabannya positif 8 kalau ditanyakan ya. Di garis bawah kemudian dikotai nomor 9, selesai begini. Dan terakhir contoh dari Pak Sumar nomor 10. Jika Dio melompat 5 langkah ke kiri dari bilangan negatif 4, maka posisi dia pada bilangan negatif 9.
jika dia melompat 4 langkah ke kiri dari bilangan 1, maka posisi dia pada bilangan. Nah, anak ini kan garis bilangan. Ada angka 5, negatif 4 pada bilangan negatif 9. Ini orak-oraknya boleh berupa garis bilangan. Pakai penggaris boleh, kalau nggak pakai penggaris karena ini hanya sketsa boleh anak. Nah, garis bilangan ya. Nah, kecil-kecil boleh, sesuaikan tempatnya, sebenarnya kalian nyaman dan rapi. Ini 0 gitu misalnya ya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, aduh maaf, negatif 9. Di sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4, misalkan gitu ya. Nah, kita bergerak mulai kembali ke soal. Dari negatif 4, ini negatif 4 kita startnya dulu. Dia melompat 5 langkah ke kiri dari negatif 4. Kita hitung 5 langkah ke kiri dari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Benar di angka negatif 9 kan 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian soalnya bukan itu. Ini tadi ilustrasi perumpamaan. Soalnya jika dia melompat 4 langkah ke kiri dari 1. Nah, satunya ini anak-anak. Nah, saya ganti segitiga biar beda ya. Dari 1, 4 langkah ke kiri kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ketemu di bilangan negatif 3. Oke, jadi maka posisi dia pada bilangan negatif 3. Kita tulis ulang negatif 3. Ini jawabannya dikotai, boleh dilingkari, boleh di stabilo, bagus. Terus nomor 10 selesai dikotai. Ini ya anak-anak. Nah, ini caranya. Nanti ketika kalian mengerjakan soal yang latihan untuk PTS, tapi soal ini nanti akan diperhitungkan untuk memperbaiki nilai kalian di PH yang kemarin, PH 3.2 maupun 4.2 gitu ya. Demikian anak-anak, pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan yang Pak Somar sampaikan bermanfaat bagi kalian. Pak Somar berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan naungan Tuhan ya. Amin. Terima kasih.